Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ain Septiana Putri NIM 2018-286, Taufikur Rahman NIM 2018-287, Nikita Nur Fauzia NIM 2018-300, Anggi Rahmadi Martono 2018-303, dan Farida Umami NIM 2018-319. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan IT Infrastructure and Emerging Technology, yaitu infrastruktur teknologi informasi dan teknologi yang muncul. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang definisi infrastruktur teknologi informasi. Jadi, infrastruktur teknologi informasi ini merupakan seperangkat perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Tapi infrastruktur teknologi informasi juga bisa diartikan sebagai seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Dan untuk selanjutnya ada evolusi infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada mainframe keperluan umum dan komputasi komputer mini pada tahun 1959, era komputer pribadi pada tahun 1981, era jaringan klien atau server pada tahun 1983, era komputasi perusahaan pada tahun 1992, dan yang terakhir ada era komputasi awan dan mobile pada tahun 2000 hingga sekarang. Saya Taufikur Rahman NIM 2018-287. Di sini saya akan melanjutkan tentang driver teknologi evolusi infrastruktur. Dalam perubahan infrastruktur teknologi informasi merupakan hasil dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras dan perangkat lunak telekomunikasi dan jaringan, dan juga perancangan perangkat lunak yang memiliki daya komputasi yang meningkat secara eksponensial. Saya akan melanjutkan tentang komponen infrastruktur. Yang pertama adalah platform perangkat keras komputer. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan 448 miliar US dollar untuk perangkat keras komputer pada tahun 2013. Di sini termasuk server dan perangkat klien. Pasar server menggunakan sebagian besar prosesor Intel atau AMD dalam bentuk server blade DRAM, namun juga mencakup mikroprosesor Sun SPARC dan chip IBM yang dirancang khusus untuk pengguna server. Server blade yang telah kita bahas di awal merupakan komputer yang terdiri dari papan sirkuit dengan prosesor, memori, dan koneksi jaringan yang tersimpan di RAM. Mainframe masih merupakan pekerja keras digital untuk jaringan perbankan dan telekomunikasi. Namun, jumlah penyedia layanan telah menyusut menjadi satu IBM. IBM juga telah mengganti sistem mainframe sehingga dapat digunakan sebagai server raksasa untuk jaringan perusahaan besar dan situs web korporat. Yang berikutnya adalah platform sistem operasi. Pada tingkat klien, 90% PC menggunakan beberapa bentuk sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows 8, Windows 7, dan Windows Vista untuk mengelola sumber daya dan aktivitas komputer. Namun, saat ini beragam sistem operasi jauh lebih besar daripada di masa lalu. Dengan sistem operasi baru untuk komputasi dan perangkat digital genggam atau komputer yang terhubung dengan awan, Google Chrome merupakan OS penyedia sistem operasi ringan untuk komputasi awan menggunakan netbook. Program tidak disimpan di PC pengguna, namun digunakan melalui internet dan diakses melalui browser web Chrome. Data pengguna berada pada server di internet. Android adalah sistem operasi open source untuk perangkat mobile seperti smartphone, komputer tablet yang dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang dipimpin oleh Google. Ini telah menjadi platform yang paling besar untuk smartphone populer di seluruh dunia, bersaing dengan iOS, sistem operasi mobile Apple, untuk iPhone, iPad, dan iPod Touch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Nur Fauzia, NIM 2018-300, akan melanjutkan presentasi. Untuk slide selanjutnya yaitu komponen infrastruktur. Aplikasi perangkat lunak Enterprise merupakan aplikasi perangkat lunak middleware yang disediakan oleh vendor seperti IBM dan Oracle untuk mencapai integrasi yang ketat dengan menghubungkan sistem aplikasi yang ada di perusahaan. Microsoft berusaha beralih ke ujung bawah pasar ini dengan memusatkan perhatian pada bisnis kecil dan menengah yang belum menerapkan aplikasi enterprise. Yang kedua, pengelolaan dan penyimpanan data. Penyedia perangkat lunak database terkemuka adalah IBM DB2.
Oracle, Microsoft, SQL Server, dan Sybase, Adaptive Server Enterprise. Pasar penyimpanan data fisik didominasi oleh EMC Corporation untuk sistem berskala besar dan sejumlah kecil produsen hard disk PC yang dipimpin oleh Seagate dan Western Digital. Untuk komponen infrastruktur yang selanjutnya yaitu jaringan atau platform telekomunikasi. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa telekomunikasi atau telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Vendor layanan telekomunikasi terkemuka termasuk AT&T dan Verizon. Kemudian platform internet. Layanan web hosting mempertahankan server web yang besar dan menyediakan pelangganan dengan biaya berbayar untuk mempertahankan situs web mereka. Revolusi internet menciptakan ledakan yang nyata di komputer server dengan banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan operasi internet mereka. Kemudian selanjutnya ada layanan konsultasi dan integrasi sistem. Perusahaan konsultan terkemuka yang menyediakan keahlian ini antara lain Accenture, IBM Global Service, HP, Infosys, dan Wipro Technologies. Integrasi perangkat lunak berarti memastikan infrastruktur baru bekerja dengan sistem warisan lama yang disebut perusahaan dan memastikan elemen baru dari pekerjaan infrastruktur satu sama lain. Untuk selanjutnya yang ketiga, ada trans-platform hardware kontemporer. Untuk platform digital muncul seluler, smartphone seperti smartphone iPhone, Android, dan BlackBerry telah menggunakan banyak fungsi PC, termasuk transmisi data, berselancar di web, mentransmisikan email dan pesan instan, menampilkan konten digital dan bertukar data dengan sistem perusahaan internal. Platform mobile baru ini juga mencakup netbook kecil dan ringan yang dioptimalkan untuk komunikasi nirkabel dan akses internet. Yang kedua, ada konsumerisasi teknologi informasi dan BYOD. BYOD, Bring Your Own Device, adalah salah satu aspek konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi TI mencakup tidak hanya perangkat mobile personal, tapi juga penggunaan layanan perangkat lunak seperti Google dan Yahoo Search, Gmail, Google Apps, Dropbox, dan bahkan Facebook dan Twitter yang berasal dari pasar konsumen juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Anggira Dewi Martono, NIM 2018-303. Selanjutnya adalah komputasi grid. Komputasi grid ini menghubungkan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk menciptakan superkomputer virtual dengan menggabungkan daya komputasi semua komputer di grid. Komputasi grid tidak mungkin sampai koneksi internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan perusahaan menghubungkan mesin remote secara ekonomis dan memindahkan sejumlah besar data. Kemudian adalah virtualisasi. Virtualisasi itu merupakan sebuah proses penyajian seperangkat sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data sehingga semuanya dapat diakses dengan cara tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan semua sumber daya fisik seperti server atau perangkat penyimpanan untuk menampilkan pengguna sebagai sumber logis. Selanjutnya ada komputasi awan dan juga komputasi hijau. Komputasi awan sendiri itu adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan juga layanan-layanan lainnya yang disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama pada internet. Lalu ada komputasi hijau yang bisa disebut green computing atau green IT. Ini lebih mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan jaringan, dan juga sistem komunikasi yang digunakan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan selanjutnya yang ketiga ada trans-platform hardware kontemporer. Yang pertama ada kinerja tinggi dan hemat daya prosesor. Prosesor multicore adalah sirkuit terpadu yang memiliki dua atau lebih inti prosesor untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan beberapa tugas yang lebih efisien secara simultan. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih mesin pengolah dengan kebutuhan daya yang berkurang dan disipasi panas untuk melakukan tugas lebih cepat daripada SIP yang harus sumber daya dengan satu inti pengolahan tunggal. Dan yang kedua ada komputasi otonom.
komputasi otonom adalah upaya industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan dirinya sendiri saat dipecahkan, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Misalnya, perangkat lunak, perlindungan virus, dan firewall dapat mendeteksi virus di PC secara optimal, mengalahkan virus dan operator peringatan. Yang keempat ada perangkat lunak, platform perangkat lunak. Yang pertama ada Linux. Linux diciptakan oleh programmer Vandalia, Linus Torvalds, dan diposkan pertama kali di internet pada bulan Agustus 1991. Aplikasi Linux tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan barang elektronik konsumen. Yang kedua ada perangkat lunak untuk web. Java adalah sistem operasi independen, prosesor independen, object-oriented, bahasa pemrograman yang telah menjadi lingkungan interaktif terdepan bagi web. Yang ketiga ada HTML, adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web. Yang keempat ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukaran informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Yang kelima ada software outsourcing dan layanan cloud. Software outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mengkontrak pengembangan perangkat lunak, custom, atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar yang sering beroperasi di luar negeri di daerah dengan upah rendah di dunia. Dan yang kelima ada isu manajemen. Yang pertama, berurusan dengan platform dan perubahan infrastruktur. Perusahaan yang menggunakan komputasi mobile dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform ini dan perlu menginventarisasi semua perangkat mobile mereka dalam penggunaan bisnis dan mengembangkan kebijakan dan alat untuk melacak, memperbarui, dan mengamankan mereka untuk mengendalikan data dan aplikasi yang berjalan di dalamnya. Yang kedua ada manajemen dan tata kelola. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Yang ketiga, membuat investasi infrastruktur bijak. Infrastruktur TI merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur, itu tidak masuk akal dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.